Assalamualaikum Raya Priangan, kembali di Potret mengurai cerita, membingkai asa. Seperti biasa, kita akan menghadirkan narasumber yang semoga bisa menginspirasi Raya Priangan semuanya yang ada di rumah, yang penonton acara ini. Tapi sebelumnya jangan lupa like, share, di komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Potret mengurai cerita, membingkai asa. Wahid, namanya amat lekat dengan sebuah partai politik bernama Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Kiprahnya di dunia politik sudah ia mulai cukup lama. Dan kini ia menjabat sebagai Ketua Praksi PKB DPRD Kota Tasikmalaya. Pria kelahiran 6 April 1978 ini dibesarkan oleh kesederhanaan dan keteladanan dari kedua orang tuanya, yakni Bapak Maman dan Ibu Hunen yang merupakan pedagang. Selain itu, Wahid kecil sudah diajarkan ketaatan dalam beragama, terutama oleh sang ayah. Hal tersebut juga yang mengantarkannya masuk ke dunia pesantren. Ia pernah sekolah di SD Sumelap 1, lulus tahun 1991, MTS Al-Hikmah Sumelap, lulus tahun 1994, dan MA Cilendek, lulus tahun 1997. Semasa sekolah, ia sudah aktif berorganisasi, dan di sanalah ia tumbuh menjadi pribadi yang cakap dan berprestasi. Hal tersebut ia buktikan dengan menjadi Paskibraka Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 1995. Kini, ia didampingi istri tercinta, Rika Rahmayani, dengan 4 orang buah hati, yaitu Secan Torik Auliasyah, Yasmin Yuki Ashila, Aldi Nizar Ahmad, dan Muhammad Haikal Fahreza. Kembali di Potret mengurai cerita, membingkai asa. Kita akan langsung saja menyapa beliau Bapak Haji Wahid SPD. Beliau merupakan Ketua Praksi PKB DPRD Kota Tasikmalaya. Assalamualaikum Akang. Sehat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan tentunya. Sama-sama. Akang menjadi politisi ini, tapi gelarnya SPD. Jadi sebenarnya agak bingung nih Irma. Memang cita-citanya dari kecil mau jadi guru kah? Atau bagaimana? Sebetulnya kalau berbicara urusan hari ini politik gitu, memang bukan sebuah cita-cita, tapi karena mungkin pengaruh lingkungan. Saya sendiri beraktivitas memang di dunia organisasi, sering berkecimpung dan sering berkomunikasi dengan senior-senior yang memang politisi. Iya. Ya pada akhirnya pengaruh lingkungan itu yang lebih kuat. Walaupun memang tadi basic pendidikan bukan pendidikan politik, tapi saya di jurusan pendidikan, apalagi jurusan berkaitan dengan pendidikan agama sebetulnya. Oke, iya. Masa kecilnya sendiri, Akang dibesarkan oleh keluarga seperti apa? Ya, saya kebetulan di satu kampung di pinggiran kota, di Kecamatan Taman Sari letaknya, Kelurahan Mugar Sari. Lahir di Taman Sari berarti? Saya lahir di Kelurahan Mugar Sari, Kecamatan Taman Sari. Nah, memang dunia lingkungan, sebetulnya lingkungannya memang lingkungan pendidikan. Di sana juga ada pondok pesantren. Kemudian secara kemasyarakatan mayoritas adalah home industry. Justru kalau pengaruh lingkungan di sekitar rumah ataupun keluarga memang tidak ada yang basic politis. Ayah dan ibu? Ibu saya dan bapak saya juga sebetulnya pedagang sih. Oh, lebih ke bisnis? Lebih ke, ya di kampung ya bertani sama berdagang gitu. Oke. Cuman karena tadi ketika berbicara urusan, karena mungkin pilihan politik itu ya pasca di organisasi, sudah mengenyam pendidikan di tingkat S1, aktif organisasi, ya pengaruh lingkungan tadi. Jadi pengaruh lingkungan, kita sering berkomunikasi dengan para senior yang memang mayoritas adalah politisi, ya pada akhirnya pengaruh lingkungan itulah
Walaupun awalnya diajak kan kita gitu. Oke. Ini ketertarikan dengan politik itu berarti sudah ketika Akang sudah menginjak dewasa begitu lah. Ya kalau di politik itu ya tadi lah, karena mungkin kalau masih di usia tingkatan pelajar kita lebih fokus sih bagaimana seperti hanya biasa anak-anak itu lah lebih kepada pendidikan dan bagaimana mungkin ya hobi masing-masing lah. Gitu. Sekolah dasar di mana? Saya saya SD di SD Sumelap. SD Sumelap. SD Sumelap. Kemudian saya melanjutkan juga di Sanawiyah. Saya Sanawiyah juga masih di Sumelap. Madrasah Sanawiyah Al-Hikmah. Kemudian dilanjutkan ke Madrasah Aliyah Cirendek. Ya karena tadi latar belakangnya kita di pendidikannya berjalur agama ya saya masuk walaupun sebelum ke STAI Tasikmalaya saya di Triguna dulu di komputer. Oh iya. Di komputer setelah itu ya karena teman-teman aktivis mungkin ini jangan ditiru lah karena jujur mungkin tidak bisa berbagi waktu dengan aktif organisasi ya akhirnya saya di Triguna ngambil D3 juga tidak selesai. Kemudian saya akhirnya berlanjut karena memang basic saya tadi awalnya mungkin di keagamaan ya saya akhirnya pindah ke Sekolah Tinggi Agama Islam Tasikmalaya. Walaupun saya juga di STAI juga saya tidak selesai sebetulnya. Ya karena biasalah aktivis mungkin nah ini jangan sampai ditiru sebetulnya karena berbagi waktu ya pada akhirnya baru kemarin saya menyelesaikan S1-nya di STAI Al-Mustadiyah di Bandung. Oh oke. Mengenai keagamaan, Akang tuh sudah mondok ya dari kecil? Ya kebetulan ya tadi lingkungan saya ada pondok pesantren. Ya sambil sekolah juga sambil mondok. Ya sampai kuliah juga saya masih mondok. Oh iya, dimulai dari MTS mondoknya? Atau ya SMA? Di MTS. Di MTS sudah mondok? MTS sudah mondok. Usia masih sangat muda, tentunya mondok itu kan bukan sesuatu yang mudah ya, Kang, kalau untuk kita-kita gitu ya. Bagaimana rasanya waktu itu? Yang biasa tinggal dengan keluarga tiba-tiba? Ya kebetulan tadi karena memang wilayah masih satu kampung ya, jadi tidak terlalu berat juga karena bisa pulang juga. Oh iya, memang di lingkungan dekat rumah? Lingkungan dekat dengan pesantren. Terkecuali kalau waktu yang saya pesan setelah itu, saya waktu di STAI saya mondoknya di Awipari, jadi agak jauh, nggak dekat rumah, gitu. Beda kecamatan lah. Ada pengalaman yang menarik selama menjadi santri gitu? Ya seperti hal biasa, memang dunia pondok pesantren tentu ada manis, ada pahit. Bagaimanapun, pertama juga berkaitan dengan pendidikan pondok pesantren itu. Ya karena mungkin cita-citanya dulu itu lebih kepada konsentrasi ke bidang keagamaan, ya pinginnya sih jadi kiai kan gitulah. Tapi mungkin dunia berbicara lain, kenyataan berbicara lain. Tapi yang ya bagi saya sendiri ya alhamdulillah berkat dulu sekolah di keagamaan, kemudian juga ada basic pesantren. Ya minimal untuk diri pribadi kita juga bisa menjadikan benteng kan gitu. Nah dunia pesantren tentu. Apalagi kalau sekarang karena pesantren saya dulu itu masih salafiyah, maksudnya beda dengan bukan pesantren modern. Ya dunia-dunia berkaitan dengan kemandirian itu ditanamkan. Jadi modal buat sekarang lah. Ya minimal bisa masak sendiri lah, bisa ngaliwat sendiri kan gitu. Kemudian kedua orang tua. Pendidikan dari kedua orang tua apakah termasuk keluarga yang mementingkan pendidikan, support dengan pendidikan atau tidak? Ya kebetulan karena memang khususnya ya dulu pertama kalau nggak salah memang di pendidikan orang tua relatif kurang berkaitan dengan pendidikan formal. Kecuali memang pendidikan non formal pesantren. Kakak saya juga dulu pesantren. Kalau pendidikan formalnya ya sampai ke sanawiyah lah. Gitu. Jadi kalau urusan pendidikan formal memang relatif agak kurang gitu kan. Ya kalau sekarang sih alhamdulillah sudah banyak yang S1 kan gitu. Kalau dulu itu memang yang tamat SMA saja kalau di kampung saya memang relatif masih kurang. Itu. Tapi kalau perkembangan zaman mungkin sekarang karena memang mayoritas dulu sih lebih kepada pendidikan non formal pesantren yang diutamakan. Gitu. Membekali anak-anak dengan pendidikan agama sebagai basic kesiapan anak untuk menghadapi masa depannya zaman dulu begitu ya. Mungkin orang tua karena orang tua juga pendidikan formalnya dulu sampai SD. Tapi kalau pendidikan non formal pesantren ya alhamdulillah. Jadi mungkin ya pada akhirnya menekankan ke pendidikan non formal pesantren. Bahkan saya dari mulai tingkat SMA perguruan tinggi ya tidak pernah misalkan bukan disupport. Kalau support ya support, tapi saya ke SMA daftar sendiri, ke perguruan tinggi juga daftar sendiri kan gitu. Karena keterbatasan
ya informasi mungkin orang tua gitu kan. Tapi sosok ayah itu seperti apa kalau boleh digambarkan? Ya justru walaupun memang secara latar pendidikan formalnya kurang, tapi berkaitan dengan support, berkaitan dengan bagaimana keinginan saya sendiri untuk melanjutkan ke pendidikan formal, ya orang tua ya sebagai panutan kita ya mensupport. Ibu juga sama gitu, walaupun mungkin karena ya bukan dikhawatirkan, ada kekhawatiran dari orang tua ketika berbicara secara materi. Orang tua mungkin tidak bisa membekali, ya minimal ya anaknya lah punya pendidikan, ya pada akhirnya mungkin sebagai bekal untuk anaknya sendiri gitu. Apakah bapak atau ayah Anda itu seorang yang tegas kah? Ya kalau urusan betul berkaitan dengan urusan tadi berkaitan dengan pendidikan, seperti hanya dulu saya masih kecil, kalau tidak ngaji ya minimal kenalah, bukan masalah teguran saja, tapi kena pukul lah, kena apa. Kalau saya tidak ikut ngaji. Gitu. Jadi memang tegas kalau urusan pendidikan, walaupun memang pendidikan lebih kepada pendidikan non formal. Kalau sosok ibu seperti apa ibu? Kebetulan ya sebetulnya kalau ibu ini karena di samping tadi misalkan dia juga sebagai ibu rumah tangga, dia aktif di Muslimat sebagai organisasi Banom NU, ya mungkin dari sana sebetulnya titik apa ada tetesan darah berkaitan dengan organisasi. Ya? Jadi ibu sering ikut pengajian Muslimatan gitu. Jadi dunia aktivisnya mungkin dari sana. Oke, menarik sekali perbincangannya. Baraya Priangan, jangan kemana-mana, kita akan segera kembali sesaat lagi setelah yang satu ini. Tetap di Potret, mengurai cerita, membingkai asa. Bermula dari Paskibra, kesenangannya dalam berorganisasi berlanjut di masa perkuliahan dengan bergabung di beberapa organisasi, di antaranya IPNU, KNPI, PMII, dan berbagai organisasi lainnya. Ia pernah berkuliah di Triguna, kemudian berpindah ke STAI Tasikmalaya dengan tetap menjalankan kesibukannya sebagai seorang aktivis. Selain itu, ia masih sempat bekerja sebagai loper koran demi bisa menjalankan pendidikan akademik yang sedang ia tempuh. Di lingkungan organisasi, ia semakin mengenal politik lebih jauh lagi. Hal tersebut juga yang mengantarkannya kepada sebuah pilihan untuk bergabung dengan Partai PKB. Selain aktif di partai politik, ia juga aktif di organisasi kemasyarakatan, yaitu LPM Taman Sari, Karang Taruna, dan Forliga atau Forum Peduli Warga. Ia dipercaya untuk memimpin dan membantu menyelesaikan masalah yang terjadi di tengah masyarakat. Kembali di Potret, mengurai cerita, membingkai asa bersama dengan Kang Haji Wahid SPD. Oke Akang, setelah lulus dari SMA atau Madrasah Aliyah itu kemudian Akang melanjutkan yang tidak selesai itu gitu kan, karena kesibukan dengan aktivitas di luar pendidikan formal. Mulainya masuk organisasi apa sih sebenarnya? Ya ceritanya gini, saya tuh dulu masih di pondok pesantren. Awal ceritanya itu kebetulan waktu di SMA juga saya sudah mulai aktif. Saya di Madrasah Aliyah juga jadi aktif di Pramuka sama di Paskibra. Saya 95 jadi Paskibra kabupaten waktu itu. Satu-satunya ya saya sendiri waktu itu yang dari Madrasah Aliyah. Jujur saya juga awalnya minder karena memang di Paskibraka itu mayoritas itu SMA negeri ya. SMA negeri, orang lainnya SMA 1, SMA 2, SMA 5 kan gitu, SMA 3, SMA 4. Waktu itu 95 itu tahun emas ceritanya. Saya masih ingat saya sendiri dari 50 orang Paskibraka itu yang dari Madrasah Aliyah Cirendek. Terpilih menjadi anggota Paskibraka Kabupaten. Ya, kemudian Akang beraktivitas di IPNU ya, sembari kuliah gitu kan. Itu ceritanya perjalanannya seperti apa di IPNU? Paskibraka itu 95. Saya di IPNU itu 99. 99 waktu itu saya masuk di kepengurusan di IPNU Kabupaten Tasik. Kebetulan waktu itu ya masuk kegiatan di IPNU pertamanya di pesantren Al Khairiyah di Ciberem. Nah saya masuk di IPNU, setelah masuk di IPNU karena memang sambil saya kuliah di Triguna waktu itu. Setelahnya mungkin ada ya karena tadi mungkin beda lingkungan, saya juga agak tidak nyambung dengan karena saya di programmer waktu itu di Triguna. Ya akhirnya di Triguna tidak selesai. Ya akhirnya karena tidak ada aktivitas,
saya ada senior waktu itu namanya Kang Abun Sulaiman. Dia anggota DPRD periode 2004-2009 dari PKB. Ya dia akhirnya ngajak ke saya. Di sana saya mulai masuk ke dunia usaha. Saya bekerja sebagai loper koran. Loper koran, jadi ceritanya Kang? itu, dulu ada koran Duta. Itu yang punyanya PBNU. Nah saya waktu itu jadi loper koran, mengantarkan koran setiap pagi. Jadi tapi saya masih di pondok. Jadi ngaji sama pagi itu saya standby di Simpang 5 nungguin koran kirim dari Jakarta. Pakai bis turun, kalau udah ada koran saya sebarkan ke langganan. Bahkan ada beberapa naro langganan saya di Jalan Hajet itu kan, di tukang-tukang koran naro. Itu sampai duhur kemudian kuliah. Nah, waktu itu karena di Teguna tidak selesai, saya ya atas dorongan juga dari senior saya Kang Abun, daripada nggak kuliah ya kuliah aja di STAI. Ya akhirnya saya dapat di STAI waktu itu. Tahun 2000 saya pindah masuk di STAI. Ya aktivitas seperti biasa. Jadi malamnya ngaji sampai pagi-pagi nunggu koran, sebarkan koran. Karena kan kuliah di STAI itu kan habis duhur. Jadi habis duhurnya baru kuliah di STAI. Nah itu setelah itu karena agak mulai jauh mungkin ya akhirnya saya nggak lagi di pondok, akhirnya saya di Dr. Soekarjo di Dokar di kantor NU. Ya karena tadi karena di Dokar itu banyak senior yang aktif di partai politik, jadi sering diskusi berkaitan dengan partai politik. Ya akhirnya mulai ketertarikan di dunia politik. Menjadi loper koran itu memang karena kebutuhan atau memang karena tugas dari organisasi atau seperti apa sih, Kang? Ya berangkat dari sebetulnya bukan perintah organisasi tapi berangkat dari kebutuhan. Ketika saya harus kuliah kemudian siapa yang membiayainya? Ya jujur karena memang orang tua ya bukan dalam artian mungkin juga terbatas secara materi. Akhirnya biar saya bisa kuliah ya akhirnya saya bekerja sebagai loper koran. Gitu. Begitu ya. Kemudian di sana di STAI bertemu dengan senior-senior yang tentunya sudah paham sekali dengan politik. Mungkin influence terbesarnya adalah di sana. Ya kalau justru yang menjadikan motivasi kemudian ya lingkungan di Dr. Soekarjo sebetulnya. Ketika aktif di IPNU kemudian banyak senior-senior yang sudah menjadi politisi, bahkan sudah yang menjadi anggota dewan, ya di sanalah sering berdiskusi, akhirnya ya ada ketertarikan gitu kan. Ya bahkan juga ada dalam artian sebagai regenerasi ke depan itu siapa lagi kalau bukan ya mungkin junior-juniornya. Gitu. Di STAI tidak selesai juga. Nah, sebenarnya yang jadi kendala Akang tuh jujur ya tidak mau kuliahnya atau bukan saya ini di STAI sampai selesai. Saya sampai KKN, saya masih ingat saya KKN di daerah Parung Ponteng. Selesai saya sampai ujian konferensi, sampai ujian lisan. Nah waktu itu tinggal ngajuin judul. Nah disinilah mungkin juga ada senior yang mengajak saya berkaitan waktu itu ingat saya itu mau pilkada kabupaten. Mau pilkada kabupaten waktu itu tahun berapa tuh, Kang? berapa ya? Waktu 2004 kalau nggak salah. 2004 ya. Waktu itu pilkada kabupaten, nah ada senior yang ngajak membantu berkaitan dengan konsolidasi. Saya kebetulan waktu itu bikin buletin dengan senior, ya dalam rangka sosialisasi calon pasangan waktu itu ya pasangannya Tatang Hidayat Tahiyat. Nah, di sanalah udah mulai karena memang dianggap kuliah saya sudah selesai nih, tinggal ngajuin judul. Ya saya bantu di pasangan Tahiyat waktu itu. Jadi bikin buletin kita. Akhirnya keliling kabupaten sampai beberapa kali saya nginep di daerah selatan. Ya di sanalah udah mulai agak ketinggalan, akhirnya terlupakan lah masalah berkaitan dengan pengajuan skripsi. Karena keasikan di dunia politik. Sudah mulai asik di dunia politik, kemudian padahal waktu itu saya masih menjabat di IPNU sih, masih ketua IPNU. Itu. Pada saat itu Akang, apakah Akang sudah berkeluarga atau belum? Belum. Belum. Masih bujangan ting-ting yang bebas kemana-mana ya, begitu makanya tidak ada motivasi. Karena masih bebas, kebetulan saya jujur saya juga jarang pulang, saya tinggal di Jalan Dr. Soekarjo. Tapi kalau berkaitan dengan kewajiban saya di daerah,
Karena saya juga memegang organisasi yang namanya Ikatan Remaja Islam atau PIK ya, IREMA lah. Yang paling penting malam Rabu saya pulang karena di sana saya pegang pengajian remaja gitu. Oh iya. Kemudian di sini ada juga bahwasannya Akang itu pernah menjadi kepala kantor CP Mitra Mandiri, kemudian menjadi direktur CP Al Hadi Firdaus. Berbisnis juga atau apa? Nah apa itu sebetulnya karena lover koran itu ya karena di pusatnya sudah lagi tidak terbit. Kemudian akhirnya saya fokus di organisasi menjadi ketua IPNU. 2004 saya terpilih jadi ketua IPNU karena 2002 saya sekretaris IPNU sampai 2024. 2004 sampai 2006 saya jadi ketua IPNU. Selesailah 2006 ketua IPNU, ada juga senior yang mengajak kan gitu. Itu katanya ada pekerjaan. Ya akhirnya saya ketemu waktu itu dengan yang punya perusahaan itu Mitra Mandiri, namanya Pak Haji Amri, itu orang Cirebon. Saya ditarik, saya diangkat menjadi kepala kantor. Iya. Ya tugas saya mungkin karena ada pengalaman organisasi ya hanya sebatas lobby saja sih sebetulnya, bagaimana dan juga memanage perusahaan. Tapi juga saya waktu itu memang tidak lepas, jadi bekerja di sana organisasi tetap berlanjut karena waktu itu saya sudah mulai ke ranah politik. Ya jadi saya jadi ketua PKB Kecamatan Taman Sari. Cabang ranting. PAC itu anak cabang, tingkat kecamatan. Nah, 2009 akhirnya ya waktu itu ada pileg. Nah, karena waktu itu ada 2009 ada dualisme kepemimpinan waktu itu di PKB, ada kubu-kubuan, ada kubu Caimin, ada kubu Gus Dur. Ya akhirnya saya juga sama senior akhirnya ya untuk regenerasi kebetulan waktu itu ada namanya Pak Kiai Haji Didi Hudaya, mudah-mudahan sekarang lagi sakit, mudah-mudahan cepat sembuh Pak Kiai Haji Didi Hudaya, pimpinan Pondok Pesantren Bustanul Ulum Sindang Sari Sumelap. Dia waktu itu menjadi ketua DPC, menjadi anggota DPRD. Karena dia mau konsentrasi di pesantren, ya akhirnya mungkin harus ada yang melanjutkan nih siapa. Ya memanggil saya harus ikut di Pileg 2009. Nah, saya ikut Pileg 2009. Nah karena persiapan waktu itu persiapan belum matang, kemudian PKB waktu itu memang lagi kisru. Awalnya 5 kursi, 2009 tinggal 1 kursi dan saya belum dinasibkan waktu itu. Nah 2009. Nah pasca itu kemudian 2010 ada pergantian pengurus DPC, saya jadi sekretaris di DPC PKB Kota Tasikmalaya. Ketuanya Kang Abun Sulaiman. Nah barulah di sana mulai konsentrasi penuh di partai politik. Kemudian saya juga tidak meninggalkan karena ya bagaimanapun kita diberi kepercayaan oleh masyarakat. Saya menjadi ketua LPM waktu itu. Saya tinggal waktu itu saya pindah karena istri saya di Kelurahan Taman Sari. Saya waktu itu jadi dipercaya menjadi ketua LPM Kelurahan Taman Sari. Jadi aktivitasnya memang lebih kepada konsentrasi di masyarakat juga di partai politik. Nah, terus ceritanya saya masih aktif di partai politik, kemudian juga beberapa organisasi juga di masyarakat, mulai di kepemudaan ya di KNVI. Ya, akhir cerita saya diberi amanat oleh masyarakat harus memimpin aksi. Aksi apa tuh Kang? Aksi. Jadi gini sebetulnya. Adanya sampah TPA Ciangir itu kan ada di Taman Sari. Adanya TPA berdampak sekali kepada pertama berkaitan dengan jalannya rusak. Kemudian banyak sampah yang berserakan di jalan gara-gara armadanya tidak pakai terpal ditutup. Yang lebih parah itu berkaitan dengan jalan. Jalan itu sangat rusak karena memang dianggap oleh kita itu akibat dari seringnya armada truk sampah bolak-balik. Ya akhirnya tokoh-tokoh masyarakat kumpul semua, ya saya dipanggil untuk memimpin aksi. Tapi karena bagaimanapun kita ada ketimuran, saya coba pakai surat dulu. Saya pakai surat, tidak direspon beberapa kali, barulah akhirnya kesepakatan warga ya kita aksinya aksi demonstrasi. Di sanalah saya memimpin aksi demonstrasi berkaitan dengan menutup
Tempat pembuangan sampah. Itulah sangat menggemparkan di tahun 2013. Oke. Sampai ya hampir seminggu saya melakukan aksi menutup akses ke TPA Ciangir. Ya media nasional juga meliput itu kan. Di sanalah mungkin awalnya di sana berkaitan dengan kepercayaan masyarakat. Kemudian juga saya membantu bagaimana proses. Makanya saya sampai hari ini saya dipercaya menjadi ketua Forum Peduli Warga. Itu Porliga namanya. Itu bagaimana waktu itu saya membantu memfasilitasi antara pemerintah dengan masyarakat dalam proses penegrian unsil. Karena unsil itu kan salah satu supaya syarat untuk menjadi negeri itu harus punya lahan 30 hektar. Nah, sudah 2 tahun anggaran waktu itu tidak jadi. Kemudian saya dengan tokoh masyarakat di sana berembuk. Saya diberi kepercayaan untuk menjadi ketua waktu itu namanya Forum Peduli Warga, Forum Porliga, memediasi supaya antara pemerintah dengan masyarakat. Nah, ini sebuah konsolidasi ke masyarakat pemilik lahan supaya lahannya diberikan. Karena itu persyaratan unsil dengan punya target ke depan ketika ada universitas negeri di wilayah Taman Sari, secara tingkat ekonomi masyarakat mungkin akan meningkat. Ya alhamdulillah berkat juga dorongan dari semua tokoh, anggaran waktu itu sudah 2 tahun anggaran untuk pembebasan lahan tidak jadi. Ya 2013 waktu itu ya alhamdulillah itu berhasil. Ya kan akhirnya ya unsil dinegerikan. Nah dari sana mungkin ada dorongan akhirnya. Saya 2014 harus ikut nyalon lagi. Atas dasar dorongan dari masyarakat mungkin melihat tadi misalkan ada kerja-kerja sosial di masyarakat bisa tadi misalkan aksi penutupan sampah akhirnya berdampak kepada pemerintah hot mic jalan itu semua di hot mic jalan ke Taman Sari. Kemudian membantu dalam proses penegrian unsil juga pembebasan lahan, saya terlibat di sana. Ya alhamdulillah berhasil. Di sanalah mungkin masyarakat menilai bahwa ada sosok yang bisa memperjuangkan berkaitan dengan aspirasi masyarakat. Yang benar-benar bekerja untuk aspirasi masyarakat. Akhirnya 2014 ya saya ikut di Pileg. Ya alhamdulillah saya diberi kepercayaan masyarakat sampai sekarang di DPRD Kota Tasik. Ini menarik sekali pembincangannya. Jangan kemana-mana Barai Priangan semuanya. Kita akan lanjutkan sesaat lagi tetap di Potret, mengurai cerita, membingkai asa. Keterlibatan Wahid di legislatif tak lepas dari kepercayaan dan dukungan dari masyarakat. Hal tersebut juga yang membawanya menjadi bagian dari DPRD Kota Tasikmalaya sejak tahun 2014 sampai sekarang. Baginya, berada di legislatif memberikan kemudahan untuk menyampaikan segala aspirasi masyarakat. Sebagai Ketua DPC Partai PKB, ia mentargetkan untuk menaikkan jumlah kursi di DPRD Kota Tasikmalaya. Ia juga berpesan bahwa kekuasaan harus digunakan untuk tujuan kebaikan, dan politik sudah seharusnya digunakan untuk memperjuangkan hak masyarakat. Barai Priangan kembali di Potret, mengurai cerita, membingkai asa. Masih dengan Kang Haji Wahid, SPD. Kita akan lanjutkan kembali. 2014 terpilih menjadi anggota legislatif. Ini Akang sudah pede waktu itu, apakah sudah sangat percaya diri pasti lolos nih gitu? Ya tadi karena saya punya pengalaman 2009. Kalau 2009 lebih kepada kepentingan, mohon maaf ya bukan kepentingan. Itu senior yang ya dalam tanda kutip harus ikut gitu kan, karena memang keterbatasan, karena ada 2 waktu itu, ada kedua kepengurusan yang kelompok ini juga daftar ke KPU, yang kelompok ini daftar ke KPU. Tapi 2014 karena juga dorongan dari masyarakat, ya alhamdulillah jujur sampai hari ini pun saya masih merasa terhutangi oleh masyarakat. 2014 itu besar dorongan itu dari tokoh-tokoh masyarakat, sampai saya karena mungkin ingin membantu. Ya saya bikin base camp itu sampai ada yang bantu materi misalkan uang, ada yang beras, itu 2014. Ya atas dorongan itu ya ada kepercayaan kan bahwa ini benar-benar bukan dari pribadi tapi dari masyarakat yang mendorong supaya saya menjadi bagian yang mungkin menyambungkan aspirasi masyarakat, memperjuangkannya kan gitu ya. Alhamdulillah 2014 itu ya saya diberi kepercayaan terpilih
Pada waktu itu ya sebetulnya ada incumbent juga. 2014 itu ada incumbent dari PKB. Dari tapi PKB mungkin juga. ya beda sedikit lah dengan incumbent. Menjadi anggota legislatif yang sebelumnya memang sudah pernah mencalonkan dan akhirnya terpilih 2014. Waktu itu pertama kali menjadi anggota legislatif seperti apa rasanya, Kang? Ya karena memang sering ngobrol, sering diskusi dengan ya senior-senior yang sudah menjadi anggota dewan. Ya sedikit Gambarannya sudah terbayang. ada sedikit tahu lah kan gitu. Ada sedikit tahu. Walaupun memang secara real kenyataan ya, jadi jangan sampai gini ke teman-teman aktivis misalkan. Saya yakin untuk teman-teman aktivis tidak akan nervous ataupun tidak akan merasa tabu ketika sudah masuk di legislatif sebetulnya. Karena bagaimanapun di dunia aktivis sering diajarkan bagaimana persidangan, kemudian bagaimana kita rapat-rapat itu sudah biasa sih sebetulnya. Itu. Cuman yang nggak biasanya mungkin berkaitan dengan hal-hal lain lah. Kita jujur berkaitan dengan materi ya alhamdulillah mungkin kan itu. Karena dunia aktivis bukan tidak berbicara masalah materi, tapi ketika berbicara itu adalah bagian dari hikmah kita. Ya wajar ketika memang ada perhatian, ada juga hak kita di sana, ada berbagai tunjangan misalkan di DPRD. Tapi yang paling penting bahwa berangkat dari tujuan tadi kita aktif di politik, kemudian kita diberi kepercayaan di legislatif, ya jujur kalau misalkan menjadi aktivis bagaimana menyuarakan aspirasi itu dengan berbagai cara, terakhir misalkan dengan berbagai menyampaikan aspirasinya melakukan dengan aksi, demonstrasi, ya kalau sudah menjadi anggota legislatif, ya karena tugasnya adalah bagaimana memperjuangkan aspirasi masyarakat, mungkin lebih gampang di sana. Bagaimana kita memperjuangkan semua keinginan masyarakat melalui legislatif. Jadi melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat bersama. Ya pada akhirnya lebih gampang. Lebih gampang dibandingkan kita berkoar-koar di luar gitu kan. Walaupun memang pasti itu pun salah satu bentuk menyuarakan aspirasi. Tapi ketika makanya saya berharap teman-teman aktivis, ya walaupun misalkan ada aktivis juga yang dalam tanda kutip misalkan cenderungannya ke politis, ya saya sarankan teman-teman aktif di dunia politik karena lebih gampang menyuarakan, memperjuangkan aspirasi masyarakat kalau sudah menjadi anggota legislatif. Gitu. Dulu Akang seorang aktivis yang mengkritisi pemerintah, ya kan, aktif turun ke jalan apa dan lain-lain gitu. Kemudian ketika Akang sekarang ada di posisi pemerintahan, sempat ada yang demo juga atau menerima demonstran ya, di kantor? Bukan hukum karma mungkin ya. Bukan hukum karma. Tapi jujur ketika saya dulu melakukan aksi, memang tidak pernah yang namanya aksi saya dulu itu langsung ke DPRD, enggak. Enggak, saya aksinya dulu ya paling ke Pemkot. Yang aksi sampah pun saya lebih kepada di lokasi gitu kan. Tapi yang jelas bahwa aksi saya itu menyampaikan aspirasi masyarakat. Ya hari ini ketika berbicara saya juga mengapresiasi sering banyak, dan saya juga kadang-kadang kalau ada di kantor ataupun tidak di luar kota, ya saya mendampingi dan menerima teman-teman yang asli, karena bagaimanapun itu adalah perjuangan mereka menyampaikan aspirasi melalui aksi. Gitu kan. Aspirasi dan koreksi mungkin ya? Ya ada beberapa yang, tapi lebih kepada yang mayoritas itu menyampaikan aspirasi. Koreksi terhadap kebijakan-kebijakan, ya terakhir yang kemarin yang sempat ramai kan, sempat viral itu berkaitan dengan mengkoreksi berkaitan dengan kebijakan pusat sih sebetulnya. Tapi sebenarnya yang lebih banyak itu berkaitan dengan mengkoreksi ataupun teman-teman itu yang kebijakan pusat sih. Tapi bagaimanapun ya harus disuarakan ke wakilnya kan di sini kan. Ya kita terima. Yang kita terima walaupun memang itu adalah kebijakan pusat. Kalau berkaitan dengan kebijakan daerah, kebijakan pemerintah kota, jarang sih sebetulnya yang dalam tanda kutip mungkin ada satu dua yang dikritisi oleh teman-teman aktivis itu. Tapi kebanyakan yang kebijakan pusat sih. Yang terakhir misalkan kemarin tentang 3 periode ataupun kenaikan BBM gitu kan. Ataupun masalah yang sempat ramai itu kan berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja gitu kan. Itu kan kebijakan pusat. Cuman teman-teman aktivis di sini kan mau kemana, ke Jakarta misalkan jauh, ya udah ke daerah aja, ke DPRD kota. Ya kita tampung, kita sampaikan lagi ke sana. Akang sendiri melihat kota Tasikmalaya saat ini seperti apa, Kang? Ya jujur sampai hari ini pun walaupun saya sudah berkontribusi melalui legislatif, ya sampai hari ini berkaitan dengan tingkat kemiskinan masih besar.
Kemudian dengan fasilitas-fasilitas di daerah juga masih ada yang belum kita fasilitas, terutama berkaitan dengan fasilitas pendidikan, banyak yang di daerah yang masih belum maksimal. Kemudian berkaitan dengan fasilitas umum, misalkan jalan dan jembatan, apalagi sekarang banyak sekali musibah, ada beberapa jembatan. Sampai terakhir pun kemarin saya mencoba melihat juga ada jembatan di daerah Ciberem yang ya itu akan mengganggu aktivitas warga. Itu juga harus diperjuangkan. Berkaitan dengan banjir misalkan, banjir walaupun luar biasa, Kang. bukan banjir sih, genangan air katanya. Iya, karena tapi sampai masuk ke ruangan rumah sakit gitu kan. Ya, walaupun mungkin tidak terlalu lama lah kan gitu lah. Ya, itu juga bagian dari PR yang masih banyak PR sebetulnya. Berarti kan penataan drainase di kota ini belum maksimal. Padahal tiap tahun sudah dilakukan perbaikan drainase. Ya jujur memang, apalagi saya sebetulnya ini juga bagian dari tamparan keras buat saya sendiri. Saya kebetulan di Komisi 3. Saya sekretaris Komisi 3 yang membimbing masalah pembangunan. Memang betul setiap tahun itu anggaran untuk perbaikan drainase besar, apalagi dari anggaran provinsi, karena anggaran kota juga terbatas. Tapi belum ada titik terang berkaitan supaya bisa bagaimana misalkan tadi banjir tetap ada. Drainase diperbaiki tiap tahun, tapi banjir masih ada. Nah, ini adalah kalau saya melihat sebetulnya belum adanya namanya kolam penampungan atau apalah, ataupun posisinya. Posisi drainase itu jalan di kota ini memang rata. Jadi tidak ada yang harusnya kan drainase itu harus terus turun pada akhirnya supaya memang si air itu cepat. Tapi mayoritas sekarang, apalagi misalkan terolah yang menjadi sering itu kan di daerah Hajat ini kan posisinya kan cekung gitu kan. Jadi tidak ada buangan air yang memang sangat deras mengalir, ya pada akhirnya terjadilah genangan gitu kan, ataupun banjir. Walaupun memang tidak lama, tapi kan juga mengganggu. Walaupun tidak lama misalkan airnya kan terganggu. Ya inilah mungkin BR buat kita semua, apalagi kami di Komisi 3. Dan saya rasa sebetulnya walaupun belum maksimal mungkin berkaitan dengan pengawasan, ketika berbicara urusan, saya rasa ketika setiap tahun ini anggaran drainase terus, ternyata belum menjadi solusi untuk berkaitan dengan penanganan banjir. Apalagi misalkan tidak dianggarkan tiap tahun, dianggaran pun ternyata belum menjadi solusi. Ya mudah-mudahan ke depan ini ada penataan yang secara dinas teknis, mungkin di sini PUPR ya, mudah-mudahan bisa menjadikan drainase di Kota Tasik ini lebih baik supaya memang genangan air ataupun ketika ada hujan besar ini tidak lagi ada genangan air ataupun banjir. Gitu. Selain dari genangan air atau drainase dan lain-lain di Kota Tasikmalaya, ada yang ingin dikritisi dari pemerintah Kota Tasikmalaya? Masalah kemiskinan. Walaupun dalam tanda kutip ini masih jadi debatable ketika berbicara urusan kemiskinan. Kota Tasik ini sempat kemarin itu menjadi kota termiskin di Jawa Barat. Tapi kan juga ironis ketika melihat di sini banyak hotel, banyak juga mall yang selalu penuh. Nah, ini saya rasa ini harus dilihat juga, ini berkaitan dengan BPS ya, Badan Statistik yang menilai gitu kan tingkat kemiskinan Kota Tasik ini betul atau tidak. Jujur hari ini pernah nggak mendengar misalkan di Kota Tasik yang ekstrim misalkan kelaparan? Kan nggak ada. Iya betul. Sampai hari ini belum. Kalau masalah kekurangan, apalagi berbicara, cek saja di Kota Tasik sekarang, yang punya motor itu sudah lagi bukan orang yang mohon maaf ya menengah ke atas. Di tingkatan bawah juga sudah punya motor. Makanya indikator kemiskinan ini mungkin juga harus jelas. Sekarang di masyarakat sendiri, kalau misalkan berkaitan taruhlah misalkan Taman Sari misalkan, saya sendiri di Taman Sari belum ada mendengar misalkan masyarakat yang kelaparan, belum. Warga yang tidak makan belum. Bahkan bisa dicek rumahnya, walaupun misalkan ada beberapa rumah panggung, misalkan ya belum permanen gitu, rumah panggung, dia ada ya kok yang punya motor. Nah, motor sekarang kan apakah indikatornya itu seperti apa sih kemiskinan? Makanya ini perlu duduk bersama berkaitan dengan tadi misalkan pemerintah kota dengan BPS. Karena yang menilai itu kan bukan pemerintah kota, tapi BPS, Badan Statistik. Jadi indikator kemiskinan Kota Tasikmalaya ini seperti apa sebetulnya? Yang sebetulnya karena kalau misalkan Kota Tasik sebagai kota termiskin se-Jawa Barat, ya sekali lagi mohon maaf belum pernah mendengar ataupun saya juga nggak tahu ya apakah ada misalkan daerah tertentu yang taruhlah kelaparan misalkan di Tasik kan belum ada. Tadi lah misalkan di mall
lalu penuh gitu Hotel kan. penuh. Kalau untuk hotel mungkin orang luar lah kan gitu, Oh, iya, orang iya, luar iya, lah. Kalau hotel orang luar. Tapi berbicara Tapi mall kan itu misalkan. menjadi pendapatan untuk kota Ya, Tasik kan secara pendapatan kota Tasik, tapi walaupun misalkan tidak berdampak kepada masyarakat di daerah, tapi minimal masyarakat di daerah ketika berbicara misalkan akses hari ini misalkan Taman Sari yang terjauh misalkan Setiawargi, jalan sudah hotmix, Iya. gitu kan. Akses apa lagi misalkan untuk masalah kesehatan sudah bisa. Di sana juga ada puskesmas, gitu kan, ada puskesmas pembantu, ada juga puskesmas di Taman Sari itu banyak. Iya. Akses ke rumah sakit juga dekat kan. Pendidikan juga sekolah-sekolah sudah nyampe ya Pak. Pendidikan, apalagi misalkan Taman Sari udah ada perguruan tinggi sekarang, udah ada beberapa perguruan tinggi. Iya. Makanya ya mudah-mudahan saja itu hitungan salah lah. Karena ya mudah-mudahan itu hitungan salah. Tapi walaupun hitungan salah, tetap saja bahwa ini juga menjadikan bahwa PR bahwasannya untuk meningkatkan bagaimana persentase rakyat miskin di Tasikmalaya supaya menurun kan gitu lah. Siap Bapak. Ini 2024. Nah, ini yang lagi panas-panasnya sekarang, 2024. PKB atau Bapak sendiri, proyeksi 2024 itu seperti apa? Nah, kebetulan saya diberi kepercayaan itu baru kemarin 2021. Saya menjadi ketua DPC hasil Muscap 2021. Memang yang namanya politik itu tujuan politik itu adalah kekuasaan. Salah satu kekuasaan itu bisa di eksekutif ataupun di legislatif. Tapi jangan salah, target kita kekuasaan itu untuk kesejahteraan masyarakat, untuk membantu masyarakat, tidak murni untuk menjadi penguasa yang mendolimi masyarakat. Apalagi PKB sebagai partai yang didirikan oleh Nahdlatul Ulama, tentu yang berbasis ya Islam lah kan gitu lah. Nah, berbicara target politik 2024, justru yang paling penting adalah bagaimana saya punya beban berkaitan dengan dulu Kota Tasik PKB ini pernah 5 kursi. Nah, karena adanya dualisme kemarin 2009 tinggal 1 kursi. Sekarang 2014 naik menjadi 2 kursi. Nah, 2019 sekarang menjadi 3 kursi. Ada target politik saya sebetulnya sebagai beban menjadi ketua partai, tentu tidak lagi adalah menaikkan kursi. Jadi 2024 ya mudah-mudahan doa dari semua PKB diberikan kepercayaan, bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat kepada partai politik ya khususnya ke PKB. Ya saya ingin menaikkan kursi di DPRD kota. Nah, karena itu target untuk partai ini. Target untuk partai. Target untuk Akang sendiri? Berarti ketika berbicara target partai naik kursi, kemudian ketua DPC-nya nggak jadi juga tidak menjadi poin. Iya. Nah, makanya saya sendiri juga insya Allah saya tetap maju di DPRD. Tetap di DPRD ya? DPRD, belum ke Jabar ya? Ya belum, karena juga saya harus mengkalkulasi ya, jangan sampai harus menghitung juga. Ngapain misalkan ke provinsi tapi hitung-hitungannya misalkan mohon maaf ya, dalam tanda kutip misalkan kalah. Saya masih tetap di DPRD Kota Tasik. Target kursi kita bertambah di tahun 2024. Nah, untuk pileg akan dilaksanakan di bulan Februari. Nah, ketika misalkan kursi kita bertambah, apalagi kita bisa meloloskan untuk nanti di November di pilkada, ya kenapa tidak gitu kan, daripada ke yang lain ya kita juga punya kader sendiri kan gitu. Berarti di pilkada PKB sudah mempersiapkan seseorang kah atau berkoalisi dengan seseorang kah? Tergantung nanti pileg 2024. Jadi sampai saat ini belum ada nih gambarannya, sedikit bocorannya Kang? Jujur untuk nanti pilkada 2024, walaupun kita akan menunggu hasil pileg 2024, ya karena memang walaupun belum menjadi keputusan partai, tapi sebagian pengurus ya sudah mendeklar, sebagian pengurus ya ke siapa lagi kalau misalkan ada menjadi pucuk pimpinan di sana ketua DPC ya. Sebenarnya ada teman-teman yang berharap saya maju di 2024. Deg-degan nih nunggu 2024. Ya, makanya kalau ya mudah-mudahan mohon doa dari semua, PKB-nya nanti 2024 pilegnya sukses, punya kursi banyak. Ya kenapa dikasihkan ke yang lain? Ketika ada kader dari PKB sendiri kan gitu. Motivasi yang paling besar tentunya hadir dari dukungan masyarakat gitu. Ada yang ingin disampaikan? Ini closing statement dari Akang untuk masyarakat Baraya Priangan semuanya, silahkan. Ya, pertama tentu bagaimanapun motivasi berbicara politik, sekali lagi tujuan dari politik adalah kekuasaan.
itu bisa di legislatif ataupun di eksekutif. Bagaimanapun kami ini punya target, punya tujuan ketika menjadi penguasa tujuannya adalah bisa mensejahterakan masyarakat, bisa membantu memperjuangkan semua aspirasi dari masyarakat. Tidak dan bukan untuk hanya sebatas jadi kekuasaan itu untuk mendolimi masyarakat. Sekali lagi, oleh karena itu mohon doa dari semua masyarakat Kota Tasikmalaya, berilah kepercayaan kepada kami Partai Kebangkitan Bangsa melalui nanti pileg di 2024 supaya kami ketika diberi kepercayaan menjadi bagian dari pemenang di pileg 2024, anggota-anggota DPR kami di Kota Tasikmalaya ini insya Allah akan selalu memperjuangkan apa yang menjadi kehendak dari masyarakat. Sekali lagi tujuan kami adalah ingin menjadi pelayan masyarakat, ingin membantu masyarakat, dan tentu bagaimana kesejahteraan masyarakat diutamakan, bukan ingin mendolimi masyarakat. Itu saja mungkin dari saya. Sekali lagi mohon doa untuk kebesaran Partai Kebangkitan Bangsa di Kota Tasikmalaya. Oke, baik. Terima kasih Akang sudah berkenan hadir di sini di sela-sela kesibukannya tentunya, dan semangat terus. Sukses untuk PKB-nya, sukses juga buat Akangnya. Amin. Oke, Baraya Priangan, terima kasih juga untuk Baraya semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe. Irma Normalia pamit, tetap di Potret, mengurai cerita, membingkai asa.